Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Film Indonesia udah banyak berkembang dan juga makin keren ya. Tapi yang namanya manusia tetap aja kadang ada yang lolos dari editing kan? Penasaran dengan apa aja kesalahannya guys? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Yuk mari kita bahas. Nomor 10. 5cm. Aku inget banget gara-gara film ini jadi banyak teman-teman aku yang pengen cobain main-main ke Gunung Semeru guys. Ya bagus sih filmnya, tapi masalahnya kalau dilihat dari sisi teknis pendakian, jujur kayaknya ada beberapa hal di film ini yang bikin para pendaki senior jadi was-was deh. Pertama, naik gunung masa iya sih pakai celana jeans? Dari semua celana yang bisa dipilih, kenapa malah jeans coba? Kalau kalian pernah naik gunung, apalagi di hutan hujan tropis kayak di Indonesia gini, pasti tahu kan kalau jeans itu bakalan berat pas kena basah dan bikin gerakan kita juga jadi gak nyaman. Terus yang lebih bahaya lagi, jeans ini tidak gampang kering sedangkan gunung itu kan dingin ya guys. Bisa-bisa kalian malah kena hipotermia karena kedinginan kan? Kedua, kalau kalian sadar waktu adegan di Kalimati itu, mereka pada minta air ke pendaki lain karena faktanya mereka cuma bawa air 1,5 liter buat berenam. Masalahnya sumber air terakhir kalau lagi di Rinjani itu adanya di Kalimati, sehingga sebelum muncak ya seharusnya ngisi air cukup banyak dulu lah ya. Bahkan nih ya, pendaki yang sudah pengalaman aja biasanya bawa 2 liter per orang loh guys. Ini 1,5 liter buat berenam dong, gokil. Dan yang terakhir adalah urusan berenang di Ranu Kumbolo yang jelas-jelas pelanggaran aturan pendakian di sana ya guys. Kenapa nggak boleh? Soalnya bahaya guys. Airnya tuh dingin banget dan danaunya juga dalam banget. Bahkan pernah ada kasus pendaki yang tenggelam di sana loh. Ya takutnya karena di film kelihatannya tuh seru banget, malah nantinya banyak orang yang ikut-ikutan nyemplung di sana dengan alasan itu di film 5cm boleh pada berenang. Jangan deh guys, jangan. Mahameru itu bukan perjalanan alam, tetapi perjalanan hati. Dan keindahan Ranu Kumbolo. Nomor 9. Habibie dan Ainun. Pada film Habibie dan Ainun, seharusnya latar waktunya itu waktu Bapak Habibie masih sekolah di Jerman, yang berarti sebelum tahun 1965 kan? Ya, soalnya dia aja baru lulus secara cum laude pada tahun tersebut guys. Nah, tapi dalam film ini ada kejanggalan yang seharusnya belum ada di masanya tuh ya. Contohnya nih, scene Gary Chocolates dan Wardah ini harusnya belum ada di tahun itu kan? Gary Chocolates sendiri baru benar-benar ada pada tahun 2006, sedangkan brand kosmetik Wardah pabriknya baru ada di tahun 1995. Terus ada juga scene di mana Bapak Habibie lagi ngerjain tugas kepresidenan dengan pakai Microsoft Word tahun 2003 yang sebenarnya baru rilis di tahun 2000. Nah, yang lebih anehnya lagi, pembayaran tol di sini tuh udah pakai kartu ya guys. Padahal kayaknya fitur ini tuh baru ada sekitar tahun 2009 gak sih? Dan yang terakhir, coba perhatiin scene ini deh. Adegan yang cukup menyentuh dan aku yakin bikin semua penonton pada sedih kan? Kondisi Bu Ainun saat itu digambarkan pakai selang ventilator tuh. Tapi yang bikin aku bingung, masih terjadi perbincangan antara Habibie dan juga Ainun, padahal selang ventilator sendiri digunakan saat orang sedang mengalami koma ataupun tidak sadarkan diri. Nomor 8. Dilan 1990. Kita semua tahu kan kalau pada film Dilan 1990 itu latar waktunya tuh masih pada SMA di tahun 1990. Nah, pas nonton filmnya mungkin banyak dari kalian tuh yang nggak sadar kalau ada salah satu scene di sana di mana ada mobil yang kelihatan kayak salah zaman gitu nggak sih guys? Iya, ini tuh mobil Agya kan? Padahal kita tahu ya kalau mobil itu tuh baru ada di tahun 2013. Nah, tapi selain masalah mobil, iklan dari SIM card loop juga belum ada loh di tahun itu. Soalnya SIM card ini tuh baru banget ada di tahun 2014. Tapi ya, selain masalah tahun tadi, ada juga nih kesalahan yang kalian tidak sadari pasti. Jadi waktu mereka lagi di meja makan, gelas yang ada di depan Miley itu tiba-tiba pindah dengan sendirinya loh. Sebuah magic bukan? KKN Desa Penari. Sekarang kita punya film paling laris di Indonesia yang penontonnya sampai lebih dari 10 juta orang nih ya guys. Nah, cuma film ini gak luput dari kesalahan yang mungkin banyak dari kita yang nonton tuh gak sadar ya. Pertama, waktu mereka berhenti dari mobil dan mutusin untuk pergi ke desanya naik motor, coba deh perhatiin semua spion motornya. Kenapa ya diarahin ke atas semua? Ya, kalau kalian tanya aku sih, yakin banget ya ini tuh disengaja supaya kameramen yang ngambil adegannya tuh tidak bocor. Terus yang kedua, waktu adegan mandi inilah, waktu awal mereka deketan di kolamnya tuh gak ada daun sama sekali kan? Cuma pas kameranya lebih close up, tiba-tiba muncul daun tuh ya guys. Jadi penasaran aku adegan ini tuh berapa kali take sih? Dan yang terakhir ada kebocoran lampu ya. Yap, lampu produksinya tuh bocor di mana hutannya jadi terang banget. Kalau ada lampu sorot sekuat itu, mereka harusnya nggak perlu lagi kan bawa-bawa obor.
Nomor 6. Danur. Film Danur yang keluar pada tahun 2017 merupakan salah satu franchise film horor yang tidak luput juga nih ya dari kesalahan. Soalnya seperti yang kita tahu, latar waktu yang dipilih itu adalah Indonesia tahun 1990-an, dimana saat itu jarang sekali ada rumah yang pakai AC kan? Tapi pada salah satu adegannya kita bisa ngeliat dengan sangat jelas ada merek AC keluaran terbaru ya guys. Ya kalaupun di tahun 1990-an udah ada AC, seharusnya bentuknya juga masih kayak begini ya. Nomor 5. Di Balik 98. Dari judul filmnya aja, kita semua tahu kalau film Di Balik 98 yang rilis pada tahun 2015 ini berlatar tentang kejadian reformasi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 dong ya. Nah, kalau nonton filmnya sih, semua adegan dan juga suasana saat itu memang dibuat sangat mendekati masa tersebut. Namun sayangnya, Lukman Sardi sebagai sang sutradara, sepertinya ada miss sedikit nih dalam melihat setting latar dan juga waktunya. Soalnya, pas adegan anak kecil termenung di depan sebuah toko olahraga karena pengen baju timnas si toko itu, terlihat kejanggalannya ya guys. Ya, di display tokonya itu coba perhatiin deh. Ada bola Brazuka yang jelas-jelas jadi bola resmi untuk Piala Dunia tahun 2014 kan? Bagaimana nih guys menurut kalian? Nomor 4. The Raid. Kalau ngomongin film, ya kita tahu lah kalau produksinya tuh susah banget dan kesalahan-kesalahan kecil pun sangat-sangat mungkin terjadi. Bahkan sekelas film The Raid sekalipun ternyata ada juga loh kekurangannya. Kalian ada yang sadar nggak? Ya, waktu mereka masuk ke gedung, pada inget kan kalau semua polisi masuk dari bagian ini? Nah, yang jadi pertanyaan nih, kenapa waktu mereka semua selesai berantem, keluarnya malah lewat jalan yang lain? Woi, buka pintu! Kenapa nggak lewat jalan yang sama aja kayak yang awal? Jalan terus. Ikut gua. Nomor 3. Dear Nathan. Ini nih salah satu film Jeffrey Nicole yang menurut aku nyaman ditonton ya, soalnya menggambarkan kehidupan anak SMA di Jakarta. Ya apalagi dong kalau bukan Dear Nathan. Nah tapi sayangnya di film ini tuh ada sebuah kesalahan yang aku yakin banyak dari kalian gak sadar sih. Ingat sama scene waktu Salma di chat malam-malam ini? Pada awal scene-nya, jam di mejanya nunjukin jam 12:20 malam kan guys? Cuma waktu chatnya muncul, jam di handphone Salma malah menunjukkan pukul 10 malam. Buat yang udah nonton, pasti baru pada sadar juga kan kalian? Nomor 2. 3 Sri Kandi. Dan berikutnya ada film tentang 3 atlet panahan Indonesia yang berhasil bikin sejarah sebagai atlet pertama yang bawa pulang medali untuk Indonesia ya guys. Yang berarti film tersebut punya latar waktu sekitar tahun 1980-an akhir. Cuma sayangnya ada 2 adegan yang rasanya kurang sinkron nih dengan latar waktu yang mereka gunakan. Pertama, kostum figuran di pasar malam yang bergambar Stitch dalam film Lilo and Stitch ini. Padahal seperti yang kita tahu kalau film tersebut baru rilis pada tahun 2002 kan? Selain itu, ada juga adegan yang menyorot stasiun kotanya nih. Kalau diperhatikan baik-baik, ada beberapa motor matic di sana yang sebenarnya juga baru ada di tahun 2000-an ya guys. Soalnya kalau di tahun 1980-an itu harusnya cuma ada motor bebek doang sih. Gimana? Pasti kalian gak sadar kan? Nomor 1. Dilan 1991. Lagi-lagi film Dilan nih ya guys, tapi yang kali ini dari Dilan 1991. Setelah nonton berulang kali, ada 3 kesalahan yang berhasil aku tangkap nih. Pertama, waktu Dilan nembak Milea bareng temen-temennya itu. Sadarek, sadayana, babaturan abdi, teman sepergeng motoran, selamat malam. Di malam yang berbahagia ini, dalam kesempatan ini Abdi ingin menyampaikan secara resmi, per tanggal 22 Desember kemarin, Abdi dan Milea Tan Hussein telah resmi berpacaran. Ada salah satu orang di sana yang berpindah tempat secara tiba-tiba kan? Terus waktu kameranya pindah ke atas, si orang yang di belakang di Dilan persis tiba-tiba aja pindah ke tengah-tengah kan? Kayaknya sih dia lupa nih sama posisi sebelumnya waktu syuting kali ya. Terus kesalahan kedua adalah waktu adegan di meja makan.
Kalau kita lihat mejanya ada roti tawar Sari Roti kan? Nah, karena latar waktunya itu seharusnya di tahun 1991, ya seharusnya Sari Roti itu belum ada dong guys. Roti merek ini tuh baru dibuat pabriknya pada tahun 1995. Dan kesalahan yang terakhir, serta aku yakin kalian gak akan sadar ya adegan ini. Coba deh tonton dulu. Kena ke dalam jiwa. Merasuk ke dalam sanubari. Gimana? Sadar nggak? Jadi kalau kalian perhatiin kalender di kelasnya, ternyata masih pakai kalender tahun 1990 kan? Ya, mungkin nggak sih pihak sekolah lupa untuk ganti kalender guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.